Mission Lovers, apa kabarnya nih Mission Lovers yang ada di rumah? Semoga Mission Lovers semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Jadi hari ini tanggal 23 Oktober 2022 kita akan mendengarkan kisah dari martir Uganda. Penasaran? Markisi yuk, mari kita simak. Martir dari Uganda, Carlo Lwanga dan 21 rekan. Gereja Katolik menghormati para martir Uganda setiap tanggal 3 Juni. Ini adalah satu kelompok 22 martir yang terdiri dari penjaga, pelayan, dan pejabat istana yang melayani raja di Buganda. Nah, sekarang disebut dengan Uganda. Mereka menjadi martir pada pemerintahan Mwanga II tahun 1884 sampai 1903 antara 15 November 1885 dan 27 Januari 1887. Pada tahun 1886, di jantung Uganda, di sumber sungai Nil yang misterius, hiduplah suku Buganda, pewaris ras Bantu dari Ethiopia. Daerah ini sering dikatakan sebagai daerah yang telah menerima pewartaan Injil oleh Santo Matius. Penduduk daerah ini pada dasarnya adalah petarung. Mereka juga bekerja keras di bidang pertanian dan peternakan. Legenda lokal berbicara tentang Kintu, pendiri kerajaan mereka. Dialah utusan surga, pria berkulit putih dan hasakan darah. Ia sering memanggil semua anaknya dan akan membawa hadiah berupa buah pisang yang berharga kepada mereka. Singkatnya, antara legenda dan kenyataan saling terjalin satu sama lain. Bahkan beberapa ritus Katolik juga mengambil tradisi ini. Misalnya menuangkan air di kepala bayi yang masih di kandungan dengan menyatakan bahwa kematian tidak menghancurkan, melainkan akan menjaganya. Namun, sekitar tahun 1852, Raja Suma mulai mendukung pemukiman orang Arab di tanahnya, dan di sana mereka membangun sebuah masjid dan mulai menyebarkan Islam. Banyak yang berpindah agama dari Katolik karena alasan poligami yang diizinkan. Ketika Stanley pada tahun 1875 menyadari bahwa orang-orang ini memiliki rasa sangat ingin yang sangat tinggi yang berbeda dari suku lainnya, maka dia segera meminta agar dikirim misionaris ke daerahnya. Pada tahun 1877, beberapa orang insinyur dan arsitek tiba dan didampingi oleh seorang misionaris yang datang dengan salib di tangannya dan mahkota rosario di lehernya. Mereka bersiap untuk memberikan dirinya dalam pengabdian dan tidak hanya semangat misioner mereka. Pada awalnya raja merasa simpati terhadap agama Katolik, tetapi setelah beberapa saat ia lebih memilih Islam. Terlepas dari segalanya, karya misi menghasilkan banyak katekumen. Namun raja khawatir kalau Inggris ingin mengambil alih kerajaannya. Maka ia memindahkan dan menjauhkan misionaris itu dari kerajaannya. Ketika raja meninggal, putranya Mwanga yang menggantikannya. Ia teringat akan para misionaris itu, lalu mengundang mereka kembali dan membangun komunitas yang cukup besar dengan lebih dari 800 katekumen. Namun demikian, kebencian internal dan pesta pora raja menyebabkan akhir yang menyedihkan. Orang-orang hebat kerajaan dan terutama Perdana Menteri kerajaan dan kepala suku memutuskan untuk membunuh pemimpin mereka dan kemudian memilih saudara mereka sebagai raja. Seorang teman dekat raja, Andrea Kagwa, menasehatinya, meyakinkannya bahwa dia dapat mengandalkan bantuan semua orang Katolik di sana. Perdana Menteri berhasil diampuni oleh raja, tetapi kebenciannya terhadap orang Katolik makin meningkat dan dia mulai mencari alasan untuk menghancurkan mereka. Dia pun mulai menghasut raja dan para penguasa bahwa jika jumlah mereka meningkat, mereka pasti akan menggulingkannya dari tahta untuk memilih salah satu dari mereka. Suatu hari di tahun 1885, ketika raja menderita sakit mata yang parah, dia mengirim Joseph Mukasa untuk meminta obat penenang kepada misionaris tua, Pastor Lordell. Namun obat ini menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa.
Pada kesempatan ini, tidak ada yang lebih baik bagi Perdana Menteri untuk menghasut raja dengan tuduhan bahwa para misionaris dan orang-orang Katolik itu ingin membunuh raja. Hasutan ini disambut dengan kemarahan dan kebencian yang besar. Penganiayaan dengan kekerasan ini menelan korban sekitar 100-an orang di Uganda. Mereka menderita penganiayaan yang kejam. Di antara mereka, Carlo Lwanga, kepala para pelayan Raja Muanga, dibakar hidup-hidup bersama 12 sahabatnya pada 3 Juni 1886. Juga Joseph dibakar hidup-hidup di tiang pancang. Seorang bawahan yang tidak menjawab panggilan dengan segera dipotong telinganya. Kemudian dia menjadi marah terhadap pegawai istana lainnya yang tidak ingin meninggalkan iman mereka. Namun dia menjadi sedih setelah mengetahui bahwa salah satu putrinya juga telah memeluk agama Katolik. Seperti orang gila, raja kemudian mengambil tombak beracun dan melukainya, lalu menghukum mati mereka. Beberapa anak muda kemudian memulai pembantaian yang mengerikan. Ketika situasi semakin memburuk, para pegawai istana yang masih menjadi katekumen itu segera dibaptis dan dikumpulkan di hadapan raja, sembari menunggu bagaimana nasib mereka akan ditentukan. Semua prajurit suku telah berkumpul untuk memulai ritual eksekusi. Semua terhukum untuk eksekusi mulai diikat dan dibawa ke tempat pembunuhan. Tempat ini agak tersembunyi dan bisa dijangkau setelah beberapa hari perjalanan dan siksaan. Itulah sebabnya beberapa dari mereka kelelahan dan meninggal di jalan. Pada malam hari ke-7, para algojo berkumpul dengan suara genderang. Para orang muda Katolik dibawa ke tiang pancang dan dibakar perlahan-lahan. Disinilah rekan-rekan muda tersebut melambungkan madah dan doa ke surga. Hanya 3 dari mereka yang selamat karena entah apa alasannya. Kesetiaan dan keteladanan inilah yang kemudian melahirkan perkembangan misi Katolik yang jauh lebih baik. Sementara para penghasut dan penganiaya menemui akhir yang tragis. Wah, sungguh kisah yang sangat menarik ya Mission Lovers semuanya. Dari kisah martir Uganda ini kita dapat belajar bahwa kesetiaan merupakan hal yang paling penting dalam keimanan kita. Banyak hal yang dapat menggoyahkan dan meruntuhkan kekuatan kita, tetapi dengan kita selalu mengingat akan Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kita, maka kita dapat setia kepadanya. Karena Tuhan saja sudah begitu setia dengan kita yang selalu membuat hati Tuhan sedih, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dari kisah ini juga kita dapat meneladani dan belajar banyak hal untuk selalu berpendirian teguh dan tidak terikut oleh orang lain. Kita harus memiliki pendirian dan harus dapat memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dengan kesetiaan dan keteladanan kita, maka kita dapat terus mengembangkan iman kita agar semakin kuat ke depannya. Semoga kisah dari martir Uganda ini dapat menjadi teladan bagi para mission lovers di rumah.